Sudah 4 abad lalu dia pergi, tapi namanya masih tetap harum hingga kini. Selain disebut sebagai penyair pertama Indonesia oleh Atto, Hamzah Fansuri juga meninggalkan ajaran Sufisme yang tersebar ke berbagai daerah. Lantaran ajaran Sufismenya yang berkiblat ke tarekat Wahdatul Wujud itulah, perjalanan hidup Hamzah juga cukup berliku. Maka seperti kisah hidupnya yang kontroversial, kematiannya pun dibumbui oleh kontroversi yang tak kalah serunya. Itulah sebabnya, jika ditanya di manakah gerangan makam Hamzah Fansuri, maka ada beberapa pendapat yang menyertainya. Yang pertama akan berkata, makamnya terletak di Desa Oboh, Kecamatan Runding, Kota Subulus Salam, sekitar 14 km dari Kota Subulus Salam, Aceh Selatan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Sidikalang, Sumatera Utara, atau sekitar 7 jam perjalanan darat dari Medan. Makam satunya lagi berada di Desa Ujung Pancu, Kecamatan Pekanbadak, Kabupaten Aceh Besar. Namun menurut cerita yang diturunkan dari generasi ke generasi, Syekh Hamzah Al-Fansuri pernah tinggal di kedua tempat itu dan meninggalnya pun diklaim berada di kedua tempat itu pula. Makam lainnya konon berada di Langkawi, Malaysia. Pendapat terakhir mengatakan makam Hamzah Fansuri berada di Mekah. Namun dari berbagai pendapat mengenai letak makam sang syekh yang masyhur itu, konon yang patut dipercayai adalah yang berada di Desa Oboh yang juga terkenal dengan sebutan makam Embah Embok. Karena meski sama-sama tak memiliki bukti kuat berupa catatan sejarah, namun dari kisah orang-orang dulu, makam dari Desa Oboh kiranya yang lebih diakui oleh pemerintah dengan bukti pemberian anugerah kebudayaan. Penyair dan ahli tasawuf Aceh abad ke-17 tersebut lalu mendapat anugerah bintang budaya Prama Dharma yang diserahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam acara penganugerahan Bintang Mahaputra dan tanda jasa di Istana Negara. Selain itu, menurut juru kunci sebelumnya Abdullah, 66 tahun, nenek moyangnya yang dulu juga juru kunci di makam tersebut, tidak banyak mengetahui perihal riwayat Mbah Oboh. Selain dikenal sebagai ahli fikih dan suluk dari Barus dan pernah bekerja di Istana Kerajaan Aceh, Abdullah dan warga sekitar makam hanya mengetahui satu kisah legenda tentang Mbah Oboh. Mengapa memilih dikubur di sini? Karena saat beliau menanam padi sekaleng, panennya pun sekaleng. Saat di Kutaraja, sekarang di Banda Aceh, menanam padi sekaleng, panennya ratusan kaleng. Beliau berkesimpulan, disinilah tanah kejujuran, kata dia. Makamnya di Desa Oboh hanya berbentuk gundukan tanah bertabur kerikil dan dikungkung kain putih yang sebagian terlihat kusam karena terkena tanah liat. Kain putih itu dipadu hijau berisi kaligrafi tulisan asma Allah. Gundukan tanah tadi adalah makam Syekh Hamzah Al-Fansuri, salah satu ulama legendaris Aceh. Makam itu terawat rapi dalam bangunan kecil, sebuah sungai yang mengalir tak jauh dari sisi kiri makam. Di tempat itu, tak hanya Syekh Hamzah Al-Fansuri yang dimakamkan. Di sekitarnya ada 3 makam lagi, yakni sahabat dan mertua Fansuri. Suasana tenang terasa di tempat ini. Sesekali angin menyuak dari sela barisan pohon sawit di sekeliling makam. Saya enggak tahu kalau makam Syekh Al-Fansuri juga ada di sini. Soalnya waktu ke Langkawi, Malaysia, di sana juga ada, ujar calon wakil gubernur Aceh Muzakir Manau saat berdiri di samping makam beberapa waktu lalu. Hamzah Nin asalnya Fansuri mendapat wujud di tanah Syarnawi, beroleh khilafat ilmu yang ali dari Abad Abdul Al-Qadir Jailani. Hamzah di negeri Melayu, tempatnya kapur di dalam kayu. Asalnya menikam tiadakan layu, dengan ilmu dunia dimanakan payu. Hamzah Fansuri di dalam Mekah mencapai Tuhan di Baitul Ka'bah. Dari Barus terlayu payah, akhirnya dijumpa di dalam rumah. Hamzah miskin, orang Uryani, seperti Ismail menjadi kurbani. Bukan ajami lagi Arabi, senantiasa wasil dengan yang baki. Inilah syair yang menjadi petunjuk tentang sosok Hamzah Al-Fansuri.
Bait-bait syair di atas menjelaskan siapa dan dari mana Hamzah Fansuri berasal. Pada bait pertama nampak nyata Hamzah berasal dari sekitar Aceh yang terdapat padanya Fansur, Aceh Selatan, Tanah Sarnawi, Perlak, Negeri Melayu, Pasai Melaka, Barus, Sumatera Utara. Ia yang hidup dan berpengaruh pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda pada tahun 1607 hingga 1636. Merupakan tokoh utama yang mengangkat bahasa Melayu dari bahasa lingua franca menjadi bahasa ilmu dan sastra. Peneliti dari Malaysia, Profesor Dr. Naguib Alatas dalam bukunya The Mysticism of Hamzah Fansuri menyebut Hamzah Fansuri sebagai pujangga Melayu terbesar dalam abad ke-16, penyair sufi yang tidak ada taranya pada zaman itu. Karya-karya Hamzah Fansuri antara lain Syair Perahu, Syair Burung Pingai, dan lain-lain. Syair Perahu itu berisi petuah tentang kehidupan agar tetap memelihara amal kebaikan. Dalam buku Hamzah Al-Fansuri, penyair Aceh, Prof. A. Hashim menyebut Hamzah Fansuri hidup sebagai akhir pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Tetapi pada tulisan lainnya dalam Rubai Hamzah Al-Fansuri disebutkan hanya yang sudah pasti bahawa beliau hidup dalam masa pemerintahan Sultan Alaiddin Riayat Shah ke-6 Saidil Mukamil pada tahun 997 hingga tahun 1011 Hijriah atau tahun 1589 hingga 1604 Masehi sampai ke permulaan pemerintahan Sultan Iskandar Muda Dharma Wangsa Mahkota Alam tahun 1016 hingga tahun 1045 Hijriah atau tahun 1607 hingga tahun 1636 Masehi. Kapan Syekh Hamzah Al-Fansuri lahir secara tepat belum dapat dipastikan. Adapun tempat kelahirannya di Barus atau Fansur sebagaimana ditulis oleh Profesor A. Hashim. Fansur itu satu kampung yang terletak antara kota Singkil dengan Gosong Telaga, Aceh Selatan. Dalam zaman Kerajaan Aceh Darussalam, kampung Fansur itu terkenal sebagai pusat pendidikan Islam di bagian Aceh Selatan. Pendapat lain menyebut beliau dilahirkan di Syahrun Nawi atau Ayutthaya di Siam dan berhijrah serta menetap di Barus. Karya-karya Syekh Hamzah Al-Fansuri baik yang berbentuk syair maupun berbentuk prosa banyak menarik perhatian para sarjana termasuk Profesor Syed Muhammad Naqwi yang menulis disertasinya tentang tokoh sufi ini dengan judul The Mysticism of Hamzah Al-Fansuri pada tahun 1966 dan diterbitkan di Universitas of Malaya Press pada tahun 1970. Ada juga Prof. Atuh juga R.O. Winstead yang menyebut Syekh Hamzah Al-Fansuri mempunyai semangat yang luar biasa yang tidak terdapat pada orang lain. Bahkan J. Dorenbos dan Syed Muhammad Naqib Al-Atas mempelajari biografi Syekh Hamzah Al-Fansuri secara mendalam untuk mendapatkan PhD masing-masing di Universitas London dan Universitas London. Konon, Hamzah Al-Fansuri ialah yang menjadi salah satu musabab yang membawa nama Aceh menjadi Serambi Mekah. Hamzah Al-Fansuri As-Singkili tercatat dalam lintasan sejarah peradaban Aceh. Dia merupakan salah seorang sufi sekaligus sastrawan yang terkemuka yang tiada taranya dalam menulis karya-karya monumental kesusasteraan Melayu. Buku-bukunya sering disebut dalam manuskrip kuno sejarah Melayu seperti Durrul Manzub, Benang Mutiara, dan Al-Saiful Qati, Pedang Tajam.